hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan kompre ya. Komprehensif, yaitu coba sebutkan beberapa teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pembelajaran. Silahkan. Ya, oke. Teori belajar itu yang pertama ada teori humanistik, yaitu pembelajaran dengan memanusiakan. Jadi ibaratnya mereka itu diajar untuk menimbulkan kesadaran dari dirinya sehingga mereka itu motivasinya itu berasal dari diri. Itu teori humanistik. Kemudian yang kedua adalah teori kognitivistik. Nah, itu yang dilihat nanti adalah proses berpikirnya. Jadi di mana di sini yang ditekankan itu kalau misalkan mereka itu paham, berarti itu dia dianggap berhasil. Kemudian yang ketiga adalah teori behavioristik. Behavioristik itu nanti di situ perlu ada yang namanya stimulus. Nah, stimulus. Jadi kalau misalkan ada stimulus, nanti baru akan menghasilkan sebuah respon. Jadi kalau misalkan ibaratnya dia itu siswanya mau semangat, berarti harus diberikan reward. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian teori konstruktivistik. Nah, untuk teori konstruktivistik itu dia itu belajarnya berdasar pengalaman atau dia harus mengalami terlebih dahulu. Nah, jadi ibaratnya dia itu akan lebih memahami dengan cara dia terlibat secara aktif di situ. Kemudian ada juga teori yang baru itu adalah teori yang disebut dengan teori sibernetik. Nah, kalau misalkan teori sibernetik itu dikatakan bahwa manusia itu di dalam pembelajarannya itu adalah mengolah informasi. Yang mana dalam mengolah informasi dia bisa mengolah informasi dengan informasi singkat, kemudian juga dalam pengolahannya itu ada memori yang sedang berjalan atau juga dia itu mempunyai memori jangka jauh, Pak. Seperti itu mungkin. Terus ada berapa tadi sudah? Ada 5, Pak. 5 ya. Oke. Oke. Bagus. Dalam pengembangan pembelajaran, Pak apa namanya? Pak Edi ya, Oke. ada terkait dengan perumusan, ada tujuan, ada alur, ada Oke. pendekatan, ada problem, ada proyek. Coba jelaskan. Ya, kalau misalkan kita membuat sebuah apa namanya ya, pembelajaran itu kan berarti kan nanti kan kita akan melihat pada CP, capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajaran Ya, ya. itu kan ibaratnya kan adalah sebuah kompetensi kalau misalkan dalam kurikulum Merdeka itu adalah kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik itu setiap fase. Karena kan dalam misalkan contoh ulun ngajar di SD nih, kan fase ada 3 ya, ada fase A, B, dan C. Jadi dalam fase A kelas 1 dan 2 itu nanti pada akhir capaian pembelajarannya itu apa. Nah, di situ adalah fungsi dari CP. Kemudian setelah itu nanti akan diturunkan menjadi TP. TP atau tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Jadi adalah kompetensi yang dia itu dicapai pada setiap pembelajaran, Pak. Jadi ibaratnya kan dalam satu fase tadi kan banyak tuh. Misalkan dalam 1 tahun pembelajaran itu ada 10 bab. Nah, jadi dalam satu bab itu kan nanti kan ada beberapa JP kan. Misalkan dalam satu materi misalkan tentang Al-Maun ada 3 kali pertemuan. Nah, di situ ada TP-nya. Nah, TP-nya itu misalkan ada 3. Jadi membaca surah Al-Maun, memahami makna, kemudian juga mendemonstrasikan, dan juga dalam TP itu seperti yang sudah disampaikan oleh dosen dan juga guru pamong, maka dia itu harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional, yang mana dia itu nanti harus paling tidak itu ada 2 atau 3 lah, dalam misalkan dalam 4 TP itu ada 2 ada 2 yang menggunakan kata kerja operasional yang berbobot hot seperti itu. Kemudian setelah itu nanti berarti nanti akan dijabarkan lagi menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran di situ kalau misalkan dahulu kita menyebutnya dengan silabus nih. Ibaratnya itu secara garis besar tuh nanti pembelajarannya tuh apa dan prosesnya tuh seperti apa dalam jangka waktu 1 tahun itu. Kemudian di dalam modul ajar, apalagi kita di dalam kurikulum Merdeka itu kan harus menggunakan pendekatan TEPAK tuh, teknologikal, pedagogikal, dan sebagainya. Jadi intinya pembelajaran itu harus menyisipkan penggunaan teknologi dan juga
konten. Jadi ibaratnya tidak bisa kita hanya menggunakan proses itu cuma ceramah aja. Jadi harus menggunakan video seperti saya tadi kan ada slide-nya supaya anak-anak lebih semangat di dalam belajar dan mudah mempelajari. Kemudian juga ada dalam pembelajaran abad 21 ini ada yang disebut dengan PBL dan PJBL. Kalau PBL itu kan problem based learning, kalau PJBL itu project based learning. Untuk problem based learning berarti dia itu belajar dengan cara yang mana tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah. Jadi ada materi, kemudian dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian untuk project itu berarti dia nanti dalam materi yang ada itu kira-kira projectnya apa tuh? Harus ada project yang dihasilkan di situ nanti. Mungkin itu, Pak. Oke, cukup. Dalam pengujian kemampuan merancang model itu ada penyusunan profil, ada tujuan, ada asesmen. Coba jelaskan. Profil, tujuan, asesmen ya. Ya, dalam project. Project Sesuai, P5 Pak maksudnya ya? Ya, P5 iya. ya betul. Oh iya betul. Ya, jadi kan kalau misalkan kita mau membuat project ini, ibaratnya ini kan di kurikulum Merdeka ya. Berarti dia itu kan nanti kan harus ada profilnya, profil sekolahnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian juga nanti harus ada tujuan. Ibaratnya itu seperti ini. Kalau misalkan dari P5 itu kan ada 6 dimensi tuh, ya kan? Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi harus ada dalam proyek tersebut, harus mengandung di dalam minimal kemarin itu disebutkan oleh dosen itu harus ada minimal dua, harus ada minimal dua. Dia mengandung dimensinya. Kemudian setelah itu nanti kita akan melanjutkan kepada tema. Untuk tema di dalam jenjang SD itu kan ada beberapa. Contohnya seperti kearifan lokal, kemudian kewirausahaan, kemudian juga gaya hidup berkelanjutan, kemudian juga nanti ada suara demokrasi dan lain sebagainya. Jadi harus terkait di situ. Kalau misalkan dalam 1 tahun ajaran, maka dia itu minimal harus ada 2 proyek yang disusun di situ, tetapi tidak lupa untuk melihat kepada yang cocok kepada lingkungan sekitar tersebut. Nah, kemudian juga untuk untuk aktivitasnya tadi nanti akan disesuaikan. Tadi misalkan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, aktivitasnya apa tuh? Dan aktivitasnya adalah membuat atau menanam sayuran atau menanam penghijauan di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah aktivitasnya. Kemudian juga untuk merancangnya itu juga nanti akan akan dikaitkan juga dengan PPRA. Tetapi kalau PPRA itu kan nanti kan ada ada ta'adub, ada moderasi dan lain sebagainya. Tetapi ulun sendiri kurang memahami di situ karena kalau misalkan di bawah Kemdikbud tidak terlalu ditekankan sih itu seperti itu. Kemudian nanti pada akhirnya maka nanti juga akan ada yang disebut dengan rapot modul proyek. Jadi nanti ibaratnya selama perancangan itu nanti tidak hanya cuma ibaratnya bikin-bikinnya sudah gitu, tetapi nanti juga akan ada evaluasinya yang mana itu nanti akan ada penilaian yang bisa